Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiatin Amir, NIRM 0513191891, kelas 3E Budidaya Tanaman Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia agribisnis? Adalah manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. B. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah salah satu ilmu yang termasuk ke dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hal-hal yang menjadi cangkupan analisis pekerjaan diantaranya adalah analisis jenis pekerjaan, analisis kualifikasi pekerjaan, analisis perhitungan beban kerja, analisis penetapan pekerjaan, hingga analisis dalam menentukan standar kualitas pekerjaan. C. Perencanaan sumber daya manusia agribisnis merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, bagi dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu membantu hari mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Hari bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan hari untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. D. Rekrutmen agribisnis. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi, sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. E. Seleksi sumber daya manusia. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. F. Penempatan dan orientasi. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penetapan dibuat oleh manajer lini, biasanya penyediaan karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi memutuskan penetapan masa depan untuk sebagai karyawan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Fahmi. Peranan Departemen Sumber Daya Manusia adalah memberi pendapat pada manajer lini tentang kebijakan perusahaan dan menyediakan bimbingan kepada para karyawan.
Yang selalu menjadi perhatian adalah kesiapan mereka yang akan ditempatkan baik dari sisi kemampuan beradaptasi maupun mengetahui apa yang harus dilakukan dengan jenis pekerjaan yang baru diterimanya. G. Pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia agribisnis. Pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusianya agar tetap loyal berkontribusi dengan kinerja yang baik. Pengembangan sumber daya manusia memiliki tujuan pastinya. Secara umum sebenarnya tujuan untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melalui program pendidikan dan pelatihan, namun secara terperinci. H. Kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Setiap pekerja pasti mengharapkan kompensasi dari perusahaan yang mempekerjakan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Bagi perusahaan, suatu sistem kompensasi yang baik dan efektif akan dapat lebih mudah untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang dibutuhkannya. Beberapa kasus dalam manajemen sumber daya agribisnis, yaitu 1. Tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan. Sangat penting bagi perusahaan untuk melengkapi seluruh data karyawan, seperti informasi dasar, riwayat pekerjaan, detail gaji, dan informasi lainnya agar bisa disesuaikan dengan kondisi karyawan saat ini. 2. Menganggap remeh pelatihan sumber daya manusia. Meluangkan waktu untuk memberi suatu pelatihan kerja pada karyawan adalah salah satu bentuk investasi yang tentunya akan sangat berharga untuk perusahaan. Dengan cara memasukkan sistem pelatihan dalam proses orientasi, maka karyawan akan terlibat penuh dan lebih paham tentang cara menggunakan keahliannya agar bisa memberikan dampak yang baik untuk perusahaan. 3. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. Segala bentuk proses perekrutan dan juga promosi yang terburu-buru bisa menimbulkan berbagai jenis masalah serius bagi perusahaan. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan secara matang oleh tim HRD sebelum akhirnya memutuskan untuk merekrut karyawan baru untuk perusahaan. Materi manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah, seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk pebisnis pemula. B. Manfaat manajemen risiko. 1. Membantu perusahaan mencapai visi misi. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. 2. Mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. 3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, meminimalisasi ancaman. Proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan adanya
manajemen risiko perusahaan, Anda bisa menganalisa pengolahan sumber daya yang sekiranya kurang efisien dan efektif. C. Pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah suatu ketidakpastian dari ketidakpastian. Artinya, segala sesuatu pasti mengandung risiko, tetapi jenis dan tingkatannya mungkin berbeda. Jika kamu ingin maju, maka mau tidak mau harus berani mengambil dan menghadapi apapun risikonya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membekali diri dengan maksimal agar risiko yang mungkin terjadi bisa kamu atasi dengan baik. D. Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. Sebelum menerka risiko yang dihadapi, sebaiknya identifikasi dulu mengenai risiko tersebut. Kemungkinan risiko apa saja yang muncul dalam proses bisnis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, regulasi, dan sebagainya. 2. Menilai risiko. Setelah melakukan tahap identifikasi risiko, maka proses selanjutnya adalah asesmen terhadap setiap kemungkinan risiko. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar dampak dari risiko yang ditimbulkan. Selain itu, kemungkinan berapa kali terjadinya risiko tersebut juga perlu diperhitungkan. Menilai risiko secara tepat dilakukan untuk menempatkan berbagai risiko sesuai dengan prioritas. 3. Pengelolaan. Dalam menghadapi risiko, maka tanggapan akan risiko tersebut harus tepat sasaran. Pengelolaan atau respon risiko oleh orang pebisnis sangat penting untuk membentuk portofolio lengkap. E. Sikap dan karakter pengambilan keputusan terhadap risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian. Semakin besar ketidakpastian dalam suatu permasalahan yang harus diambil keputusan, semakin kompleks proses pengambilan keputusan yang harus ditetapkan. Pada dasarnya, ada 3 sikap dasar dalam menghadapi risiko, yaitu berani mengambil risiko, yang kedua menghindari risiko, dan yang ketiga cenderung memilih hasil yang memiliki ketidakpastian rendah dibanding hasil tertentu yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi. Terdapat hubungan searah antara risiko dengan hasil. F. Alat-alat analisis risiko. Basic Risk Management Facilitation Method. Ini adalah alat bantu yang saya yakin setiap proses kegiatan dalam sebuah organisasi usaha, apalagi yang sudah menerapkan sistem manajemen modern, pasti dalam kesehariannya akrab dengan paling tidak salah satu dari alat ini. Sesuatu yang mungkin saya sebut sebagai model agar kita lebih mudah melihat sebuah cakupan ruang lingkup. Flowchart mungkin adalah hal yang biasa kita buat dalam memodelkan sebuah alur proses. Failure Mode Effect Analysis atau disebut dengan FMEA. Metode ini terbiasa dipakai untuk analisa peralatan atau fasilitas atas pengaruhnya terhadap produk atau proses. Dalam cangkupan ruang lingkup di breakdown, setiap komponen dan operasi fungsinya bisa dengan alat bantu check-chart flowchart. Kemudian setiap rincian coba kita definisikan bentuk kegagalannya, harmnya diistilahkan di sini sebagai fault modenya. 3. Fault mode Effect and Criticality Analysis atau disebut dengan FMEA. FMEA bisa diperpanjang analisanya dengan menambahkan aspek penilaian kekritisan di sana. Artinya dari pemahaman saya, bila FMEA kita hanya sampai pada penilaian entah kualitas atau kuantitatif berdasarkan definisi kita terhadap severity maupun probability. Juga ada yang melengkapi penambahkan aspek detik cam. G. Jenis dan cara meminimalkan risiko agribisnis.
Jenis risiko 1. Risiko spekulatif atau speculative risk. Risiko spekulatif merupakan risiko yang apabila terjadi tidak hanya mendatangkan kerugian tetapi keuntungan. Oleh karena itu, risiko spekulatif juga biasa disebut dengan risiko bisnis. Sebagai contoh, di saat seseorang akan memulai usaha, tentu mengeluarkan modal di awal. Akan tetapi, kemungkinan biasa penjualan yang stabil tentu belum pasti terjadi di saat istilah risiko spekulatif terjadi. Saat risiko spekulatif terjadi, pada sebagian orang, sangat mungkin sebagian lainnya mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialaminya pihak lain. 2. Risiko murni atau pure risk. Sementara itu, risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi hanya mendatangkan kerugian, tidak ada pihak yang mendatangkan keuntungan. Apabila risiko murni ini terjadi, hanya terdapat kerugian saja, seperti contoh banjir, tanah longsor, kecelakaan. Baik, kesimpulan materi yang saya jelaskan adalah manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian terpenting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan. Model konvensional atau tradisional ini lebih berfokus pada pencarian informasi dari aspek-aspek berikut, yakni aspek pertanggungjawaban setiap divisi perusahaan, aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berikut kendali yang dihadapi, aspek yang menyangkut kewajiban umum personal atau posisi yang dipegangnya, dan aspek kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. Tujuan rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan memerlukan lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.